Haleluya. Manusia bisa gagal, saudara. Rencana manusia bisa gagal, strategi tempur manusia bisa gagal, tetapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan Dia tidak pernah gagal. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat hari ini kita ada lagi. Dan terima kasih buat teman-teman yang kemarin ambil bagian hari Selasa dalam Beston Hamba Tuhan, saudara. Saya ambil bagian juga di sana karena kami berharap ya kami menjalankan persembahan ya gitu, saudara ya. Jadi tidak ada satu pelayanan yang terlalu kecil, yang terlalu boleh dikatakan tidak berarti di dalam Tuhan, tetapi semuanya sungguh di mata Tuhan itu hal yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya ingin kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 17. Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Ada satu bagian, saudara, yang saya lagi kita perhatikan bersama-sama. Kemarin waktu rekan-rekan hamba Tuhan saya tolong saudara untuk untuk kasih renungan podcast di atas. Nanti kita akan lihat ya tayangannya, firman yang luar biasa yang mereka sampaikan, saudara. Dan terus terang secara manusia saya bisa melihat bagaimana mereka boleh dikatakan takjub dengan apa yang kita punya, saudara. Dan mereka berkata ini suatu fasilitas yang luar biasa yang bisa digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan jadi pertanyaannya, apakah kita orang-orang yang begitu rindu untuk melayani Tuhan, begitu rindu memproklamirkan Tuhan, atau kita sibuk dengan kehidupan kita yang Alkitab berkata kehidupan yang sangat sementara, kehidupan yang pokok katakan seperti mencari angin, ya. Tetapi dikala kita melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Mari kita perhatikan lagi Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Saya akan membaca pelan-pelan untuk kita semua. Judulnya ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi akhir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi terakhir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah di antara mereka tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Amin. Saudara, saya tidak tahu berapa kali Kudus sudah mendengarkan cerita ini, tetapi ini adalah cerita di mana Yesus sendiri yang mengalami, dan Yesus sendiri adalah pelaksananya. Dikatakan, saudaraku, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Saudaraku, dalam sebuah perjalanan Yesus hendak kembali ke Yerusalem, tetapi melewati perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Saudaraku, dalam etika orang Israel waktu itu, bahwa mereka yang sakit kusta itu akan diasingkan ke suatu tempat. Ya, tradisi itu tertulis dalam kitab Keluaran dan Imamat. Jadi
setiap orang yang ditemukan punya gejala sakit kusta, karena dianggap sakit kusta itu adalah penyakit keturunan atau penyakit kutukan. Jadi mereka akan diasingkan ke suatu tempat dan mereka hidup di sana tanpa ada yang memperhatikan. Jadi mereka memang diasingkan untuk pertanyaan yang pertama, tujuannya untuk tidak menularkan kepada orang-orang lain. Tetapi mereka diasingkan juga dalam konteks supaya mereka kemungkinan supaya mati pelan-pelan. Jadi mereka diasingkan di satu tempat sudah dianggap tidak ada. Nah, jadi dalam perjalanan Yesus itu menyusuri desa itu memang ada tempat di sana di mana memang kampungnya orang sakit kusta. Dan penyakit itu adalah penyakit kutukan, ya. Penyakit yang memang sangat dianggap najis dan dianggap tidak mungkin dia layak di hadapan manusia, terlebih dalam hadapan Tuhan. Kita perhatikan 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Tentunya siapapun mereka mengenal siapa Yesus, mereka tahu siapa Yesus, mereka mendengar ya bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Guru. Lalu ia memandang mereka dan berkata, jadi sebenarnya harus ada jaga jarak. Jadi kalau orang ingin bertemu dengan mereka, baik secara kebetulan maupun secara sengaja, itu resiko sendiri. Dan memang itu dilarang. Hukum agama waktu itu memang melarang orang biasa bertemu dengan orang sakit kusta. Saya mau katakan bahwa dalam etika bangsa Israel itu ada kasta. Ya, kastanya itu kasta-kasta orang berpenyakit, orang yang kesurupan, orang yang sakit kusta, baru naik ke orang biasa, baru naik lagi ke Lewi juga ada bagiannya, Lewi pekerja atau Lewi imam, naik lagi ke ke kaum Farisi, masuk lagi ke atas kaum Sanhedrin. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, Yesus sebagai boleh dikatakan sebagai guru yang dianggap sebagai imam, itu sebenarnya sangat najis bertemu dengan orang seperti itu. Makanya dikatakan dalam ayat 14, lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bahwa peraturan agama itu didesain oleh para imam. Jadi kasta imam itu kasta tinggi. Ya, kalau kita tahu seperti India itu kasta Brahmana ya. Brahmana itu kasta tinggi. Di bawah ada lagi kasta A dan B, saya rasa paling bawah ada kasta Sudra ya. Kalau di India. Ya. Jadi kasta Brahmana. Yesus dalam konteks kasta di atas. Tetapi dia dalam lewat perjalanannya, dia mau melihat mereka bertemu walaupun ada jarak. Hanya Yesus katakan, oh ya, kamu mau sembuh ya, perlihatkan dirimu kepada imam. Jadi sesuatu yang mustahil bahwa orang kusta bisa bertemu dengan imam itu mustahil. Karena yang membuat peraturan adalah para imam. Orang ini tidak boleh atau orang ini harus diasingkan. Orang ini tidak boleh bergabung dengan orang-orang lain. Orang ini harus disingkirkan di luar perbatasan. Jadi bukan masuk ke wilayah Yerusalem, tidak masuk ke wilayah Samaria, tadi kita perhatikan, tidak juga masuk dalam wilayah Galilea. Jadi ada satu daerah abu-abu di sana. Tetapi pembuat peraturan itu tetap para imam. Tetapi dasarnya dikatakan, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Ini punya pengertian yang sangat dalam. Ya, artinya kalau perlihatkan diri pada imam itu artinya bunuh diri. Kalau mereka menunjukkan dirinya kepada imam dalam konteks kesakit kusta, itu berarti mereka memberontak atau melanggar peraturan yang dibuat oleh para imam waktu itu. Jadi ini suatu perkataan yang betul-betul menyindir. Ya, saya nggak tahu kok Yesus suka menyindir ya. Karena kalau saya perhatikan kok Yesus banyak sekali menyindir.
Nah ini pun menyindir saudara. Jadi menyindir para imam, gitu loh. Menyindir ahli Taurat itu, menyindir mereka yang membuat peraturan itu. Si pembuat peraturan akan heran kalau tiba-tiba di depannya ada 10 orang kusta nongol di depan dia. Itu benar-benar dia akan kerahkan Lewi pekerja untuk memukul mereka, membawa mereka kembali ke tempat pengasingan itu. Karena etikanya seperti itu, peraturannya seperti itu. Ya, kenapa katakan ada Lewi pekerja? Karena dalam proses pembacaan kitab dalam kitab Imamat itu bahwa ada Lewi yang memang tugasnya mengetuk pintu orang-orang jemaat atau umat Israel waktu itu. Ngapain mengetuk pintu? Besuk? Bisa. Tetapi tujuan utamanya bukan besuk. Tujuan utamanya adalah menagih perburuhan. Nah itu. Jadi ada. Memang kalau saudara baca di para imam itu, di imamat, itu ada Lewi yang tugasnya ketuk pintu setiap bulan, menagih perburuhan. Kita tidak ke sana, ya, karena itu sentimen, sensitif. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Jadi benar orang yang sakit kusta itu disuruh ke tempat para imam itu bunuh diri bagi si penyakit kusta. Tetapi bagi para imam itu suatu sindiran. Tetapi saudaraku, saya mau katakan tidak cukup sampai situ. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Berarti bukan hanya menyindir. Tujuan yang kedua adalah menunjukkan bahwa ada Yesus yang berkuasa itu, yang bisa menyembuhkan orang sakit kusta yang ribuan imam tidak bisa sembuhkan. Ya, jadi harus kita perhatikan. Jadi imam-imam itu seharusnya tugasnya mendoakan supaya jemaat itu, supaya orang kusta itu sembuh. Tapi enggak, dia malah diusir, disingkirkan, disolasi, mati pelan-pelan. Tetapi Yesus hadir untuk membuktikan bahwa ada mujizat, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit bukan disingkirkan, orang yang sakit bukan dibuang, orang yang sakit itu bukan dibiarkan mati pelan-pelan, tetapi orang yang sakit itu disembuhkan. Amin. Ini yang Yesus mau tunjukkan kepada para imam waktu itu. Sehingga saudara 15. Berarti sudah sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir, sembuh, sehat. Dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Saudara, kalau kita mengingat seorang perempuan pendarahan yang waktu dia berusaha meraih jubah Yesus, dalam sebuah catatan dikatakan bahwa dia pun sudah sering meraih jubah para imam. Karena memang kalau untuk konteks dulu, dia punya jubah itu ada jubahnya saudara. Ya ada ikatnya yang panjang ke belakang. Nah, perempuan itu pun sudah pernah meraih jubah banyak imam, tapi dia tidak sembuh. Pada saat dia meraih jubah Yesus, dia sembuh. Inilah bukti bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang sanggup melakukan mujizat, yang sanggup menyembuhkan. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ada puji-pujian. Pada saat mereka berjalan 10 sembuh, yang satu sadar, loh, gue mau sembuh. Dia balik. Amin. 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudaraku, seorang kusta. Tadi saya katakan mereka ditempatkan di perbatasan. Artinya mereka sudah tidak dianggap baik mereka orang Israel, orang Samaria, orang Galilea, orang apapun, sudah tidak ada bentuk kebangsaannya, kependudukannya. Jadi kalau
Seorang sakit kusta, udah sakit kusta Samaria lagi, itu orang yang paling rendah dan paling rendah dan paling rendah, paling tidak dianggap. Ya. Tetapi pada saat dalam perjalanan, perintahnya tunjukkan dirimu kepada imam, tetapi dia sadar, untuk apa saya menunjukkan diri kepada imam? Itu bisa dilakukan besok-besok, ya kan? Imam itu nggak akan pergi kemana-mana, mereka kan selalu ada di bait Allah. Dia, si orang Samaria yang paling hina ini, dia berbalik, dia malah datang kepada Yesus, lalu tersungkur 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. 17. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Berarti sebenarnya boleh dikatakan, sekalipun Yesus menyuruh mereka menunjukkan diri kepada para imam, tetapi Yesus pun berharap mereka kembali, at least to say something, ya, paling enggak say something. Show yourself kepada dia yang memberikan kesembuhan, ya kan? Oke. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada seorang asing ini? Jadi ternyata saudaraku, catatan lain mengatakan yang 9 itu adalah orang Israel asli, yang 1 inilah orang Samaria. Saudaraku, banyak orang menganggap di saat saya adalah organik, sudah kenal Tuhan sejak dahulu kala, sejak begitu lama, sehingga mereka nyaman. Tetapi yang Samaria ini, dia adalah orang, boleh dikatakan orang yang baru kenal Tuhan, yang baru bertobat. Ya, makanya dalam bagian Alkitab katakan, jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Artinya sudah, jangan sampai kita yang sudah kenal Tuhan lama, karena kita sudah di zona nyaman, kita katakan oke lah, gak mungkin Tuhan marah, gak mungkin keselamatan gue diambil, gue melakukan santai aja, so far so good. Tetapi saudaraku, ternyata ketakutan atau kekhawatiran bahwa yang terdahulu menjadi terkemudian. Makanya Yesus pernah katakan kepada ahli Taurat waktu itu, jangan sampai, apa katanya, jangan sampai pelacur mendahului kamu di sorga, sementara kamu ketinggalan. Ngeri ya. Masa kita bilang, Tuhan kok aku neraka sih, tuh lonte ada di atas gitu, kan aneh gitu. Tuhan bilang, ya lu gak bertobat. Lonte baru bertobat langsung masuk surga. Ya, jangan ngeri dengan lonte itu lontong telur, sudah. Itu enak sudah. Ya, kita itu maksudnya. 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini menjadi garis besarnya saudara. Saudaraku, kita boleh katakan, Tuhan, aku pernah disembuhkan Tuhan, aku pernah ditolong Tuhan, aku pernah dibela Tuhan, aku pernah diberkati Tuhan. Tetapi saudaraku, yang 9 itu mengalami itu, pertanyaan pertama, pertanyaan bagaimana? Yang selamat berapa orang? Dikatakan imanmu telah menyelamatkan engkau. Orang berpikir yang penting adalah berkatnya, yang penting adalah kesembuhannya, yang penting adalah pertolongan, yang penting adalah gue ditolong. Tetapi Yesus berkata yang penting adalah keselamatan. Apa gunanya kita pernah menerima pertolongan Tuhan? Apa gunanya kita pernah disembuhkan? Apa gunanya kita pernah dibela oleh Tuhan, tetapi kita tidak kembali untuk bersyukur, dan kita tidak selamat? Buat saya jauh lebih baik saya diselamat, saya diberkati,
saya disembuhkan, saya ditolong, dan saya diselamatkan. Kalau ujungnya kita tidak diselamatkan, kenapa kita tidak madu aja seharian atau seumur hidup kita? Karena tuh kita pikir, kalau dari konteks ayat ini kan, yang kembali itulah yang Yesus jamin keselamatannya. Amin. Menjadi satu pertanyaan, kenapa orang tidak mau beribadah? Kenapa orang tidak mau ke gereja? Pertanyaannya, saudara, dalam penduduk dunia ini, berapa persen orang yang mau beribadah? Oh, sah-sah saja mereka ada di luar sana. Mereka katakan, oh, mujizat masih ada, saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan, saya diperhatikan Tuhan, saya dibela Tuhan. Okay, it's for you, it's yours, you deserve it. Monggo, raih itu semua. Memang itu ada, memang Yesus menyembuhkan, memang Yesus memberkati dengan kelimpahan. Monggo, tetapi saudaraku, keselamatan hanya ada bagi mereka yang kembali kepada Yesus dan bersyukur. Amin. Jadi jangan kecewa, saudara. Keselamatan itu kita perlu pegang. Amin. Keselamatan itu perlu kita raih. Keselamatan itu perlu kita pertahankan. Karena berkat itu sementara. Ya. Kesembuhan sementara. Kita tidak tahu 10 kusta itu ternyata bisa sakit lagi. We don't know. Tetapi jelas Alkitab mencatat, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini yang terpenting. Pilihan ada di tangan kita semua. Apakah kita menjadi 9 orang yang menerima keselamatan, yang menerima kesembuhan, yang menerima berkat, yang menerima pertolongan, dan itu tidak akan diambil? Monggo, you enjoy it, it's for you. Nobody gonna touch it. But you don't get salvation. Engkau tidak dapat keselamatan. Monggo. Atau kita menerima kesembuhan, kita kembali, dan kita menerima keselamatan. Amin. Inilah perbedaannya, saudara, antara orang-orang yang duduk diam di kaki Tuhan, yang mau beribadah, dengan orang-orang yang tidak mau beribadah. Berkatnya mungkin sama, atau berkatnya mungkin mereka lebih, karena mereka di luar sana. Mereka mungkin bekerja dari pagi sampai pagi, monggo. Tetapi apa gunanya kalau kita tidak memiliki keselamatan kita? Amin. Berarti hanya mereka yang kembali kepada Yesus, bersyukur apapun keadaannya, mereka yang diselamatkan. Orang Samaria yang baru kenal Yesus itu, dia diselamatkan. Sementara yang 9, yang dalam tanda kutip orang asli, mereka tidak diselamatkan. Saudara, saya mengatakan kepada kita semua, 9 orang itu, bahkan 10 diberikan kebebasan. Engkau sembuh, engkau diberkati, engkau ditolong. It's your business. Nobody gonna touch it. Gak akan ada ngerecokin hidupmu. Gak akan ada yang gangguin hidupmu. Monggo enjoy your life. Tetapi pada saat yang satu kembali, bersyukur dia memiliki keselamatan. Itu saya katakan dari perkataan Yesus sendiri. Keselamatan itu diberikan kepada mereka yang mau kembali, bersyukur dan memuliakan Tuhan dengan suara yang halus. Puji Tuhan, saudara. Kita bangkit berdiri.